Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Agatha Rantekada dari kelas F angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah kimia fisika. Materi yang pertama yaitu materi dan energi. Materi merupakan sesuatu yang memiliki massa dan ruang. Setiap materi merupakan zat murni dan campuran. Materi ada yang berupa zat dan ada yang berupa campuran. Yang berupa zat merupakan unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Kemudian senyawa. Senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk dengan reaksi kimia. Kemudian materi yang berupa campuran. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran dari dua atau lebih zat dengan partikel-partikel penyusunnya yang sulit atau mungkin tidak dapat dibedakan satu sama lainnya. Contohnya campuran antara air dan gula yang menghasilkan larutan gula. Kemudian campuran heterogen merupakan campuran dua atau lebih zat dengan partikel-partikel penyusunnya yang masih bisa dibedakan. Contohnya air laut, air sungai, makanan dan minuman seperti kopi. Kemudian ada perubahan materi. Perubahan materi ada dua, yaitu perubahan kimia dan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Ia hanya mengubah bentuk dan wujud materinya. Ciri-cirinya perubahannya hanya sementara, tidak menghasilkan zat baru, dan hanya mengubah bentuk dan ukuran zatnya. Contohnya es yang mencair dan lilin yang meleleh. Kemudian perubahan kimia. Perubahan kimia yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru. Ciri-cirinya perubahannya itu permanen, menghasilkan zat baru, perubahannya dapat diamati. Contohnya seperti pelapukan pada kayu, kayu yang dibakar yang menghasilkan abu, dan perkaratan pada besi. Kemudian energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Hukum kekekalan massa mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi itu dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Contohnya energi mekanik menjadi energi listrik dan energi listrik menjadi energi bunyi. Adapun beberapa jenis energi. Yang pertama yaitu energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh sesuatu yang bergerak. Yang kedua yaitu energi potensial, yang merupakan energi yang terkandung dalam suatu materi berdasarkan tinggi rendah kedudukannya. Yang ketiga yaitu energi panas, merupakan energi yang ditimbulkan karena adanya gerakan partikel. Yang keempat yaitu energi cahaya, yang merupakan energi yang terkandung dalam foton dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Kemudian yang kelima yaitu energi listrik. Energi listrik diakibatkan oleh gerakan partikel bermuatan dalam suatu media. Kemudian energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam suatu senyawa dalam bentuk ikatan-ikatan antara atom-atom atau reaksi kimia. Yang kedua yaitu sistem periodik unsur. Dari tahun ke tahun ada beberapa perkembangan dari penyusunan unsur. Yang pertama yaitu triade de Brenner. De Brenner merupakan orang pertama yang menemukan adanya hubungan antara sifat unsur dan massa atom relatifnya. Pada tahun 1817, ia memasukkan unsur-unsur tersebut ke dalam 3 kelompok unsur yang sama. Berikut tabelnya. Yang kedua yaitu daftar Mendeleev. Lothar Meyer dan Mendeleev menemukan adanya hubungan terperinci antara massa atom relatif dan sifat unsur. Pada tahun 1869, Mendeleev menyusun suatu daftar yang terdiri dari 65 unsur kimia. Ia memasukkan unsur-unsur tersebut berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan didapatkan sifat unsur yang berulang secara periodik. Berikut tabelnya. Tabel dari Mendeleev ini dikelompokkan ke dalam 6 kolom dan 12
Unsur dalam satu kelompok dan satu kolom dan baris ini memiliki sifat yang sama. Yang ketiga yaitu sistem periodik modern. Dalam sistem periodik ini, jika suatu unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Adapun beberapa sifat dari sistem periodik unsur yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak dari inti atom ke kulit terluar. Dalam sistem periodik unsur, jika kulit atom semakin bertambah, maka semakin besar jari-jari atomnya. Yang kedua yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar dalam satu periode. Contohnya atom natrium dan sulfur. Atom natrium lebih mudah untuk melepaskan satu elektron karena elektron valensinya ada satu, sedangkan atom sulfur lebih sukar melepas elektron karena elektron valensinya lebih dari satu, sehingga tarikan ke inti atomnya lebih kuat. Yang ketiga yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan oleh satu atom netral pada saat menerima satu elektron yang membentuk sebuah ion negatif. Afinitas elektron ini dipengaruhi oleh jari-jari atom. Materi yang ketiga yaitu ikatan logam dan hidrogen. Yang pertama yaitu ikatan logam. Logam sendiri merupakan suatu unsur kimia yang siap membentuk ion dan memiliki ikatan logam. Ciri-ciri dari ikatan logam sendiri yaitu memiliki elektron valensi yang sedikit, kulit telurnya relatif longgar, dan mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas sehingga membentuk awan elektron. Kemudian proses pembentukan ikatan logam. Pada proses ini terjadi proses saling meminjamkan elektron. Setiap atom memberikan elektron valensinya untuk dipakai bersama-sama, sehingga terjadi tarik menarik antara atom yang saling berdekatan, sehingga terbentuklah ikatan logam. Yang kedua yaitu ikatan hidrogen. Ikatan ini merupakan gaya tarik menarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat dengan atom yang elektronegatif. Contohnya, atom oksigen yang ada pada air saling menarik pasangan elektron sehingga menjadi negatif, dan atom hidrogennya menjadi positif. Ikatan hidrogen diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ikatan hidrogen intermolekul dan intramolekul. Intermolekul merupakan ikatan hidrogen pada molekul yang berbeda, sedangkan intramolekul yaitu hasil siklisasi dari molekul. Selanjutnya yaitu ikatan ionik. Ikatan ionik merupakan ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik menarik antar ion negatif dan ion positif. Ikatan ini umumnya bersifat keras karena susunan yang sangat rapat dan ion-ion di dalamnya sangat berdekatan, sehingga sulit untuk bergerak dan menyebabkan dia sangat kuat. Kemudian dia memiliki titik didih dan titik lebur yang tinggi karena susunannya yang rapat dan kuat ke segala arah, sehingga dia membutuhkan energi dan titik lebur dan titik didih yang tinggi untuk memutuskannya. Kemudian dalam bentuk kristal atau padatan, dia memiliki daya hantar yang rendah karena berbentuk padatan dan susunannya sangat rapat dan saling berdekatan, sehingga sulit untuk mengantarkan listrik. Kemudian yang dalam bentuk leburan atau cair, dia memiliki daya hantar listrik yang tinggi karena partikel-partikel di dalamnya bergerak bebas, sehingga daya hantar listriknya tinggi. Pembentukan dari ikatan ionik. Ikatan ionik terbentuk karena atom-atom yang memiliki energi ionisasi rendah melepas elektronnya dan membentuk ion positif. Kemudian elektron yang dilepas ditangkap oleh atom yang mempunyai afinitas yang tinggi, sehingga terjadi gaya elektrostatik antara ion positif dan ion negatif, sehingga terbentuk ikatan ion. Contohnya pembentukan dari garam dapur. Garam dapur terbentuk dari natrium dan klorida. Natrium dengan nomor atom 11 dan elektron valensi 1 akan lebih stabil jika dia melepas satu elektron ini dan membentuk ion positif.
Sementara klorida dengan nomor atom 17 dan elektron valensi 7 akan lebih stabil jika dia menerima satu elektron yang dilepas oleh natrium sehingga membentuk ion negatif. Kemudian terjadi gaya elektrostatik antara ion positif yaitu natrium dan ion negatif yang dibentuk oleh klorida sehingga terbentuk ikatan ion. Materi selanjutnya yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Kemudian proses pembentukan dari ikatan kovalen. Ikatan ini terjadi antar unsur non-logam. Ikatan ini terjadi karena proses serah terima elektron susah untuk terjadi sehingga terjadi hanya untuk unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan yang relatif besar. Materi yang terakhir yaitu ikatan van der Waals. Ikatan ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar atom atau molekul. Terjadi akibat adanya interaksi antara molekul nonpolar dan nonpolar. Adapun beberapa bentuk dari ikatan ini yaitu yang pertama yaitu ikatan antar molekul yang memiliki dipol. Ikatan ini terjadi pada senyawa polar yang tidak membentuk ikatan hidrogen. Yang kedua yaitu ikatan antar molekul yang memiliki dipol dan tidak memiliki dipol. Ikatan ini terjadi secara induksi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.